Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Almasdarajati, NIM A2101801012, kelas A, mata kuliah Teknik Pengolahan Data. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Lalu saya akan menjelaskan uji F, menjelaskan uji T, dan membuat rumus persamaan. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen saja. Langsung saja kita lakukan uji regresi linear berganda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka SPSS. Lalu kita masukkan data yang akan kita uji. Di sini saya sudah memasukkan data yang akan saya uji. Saya mendapatkan data ini dari soal ujian teknik pengolahan data. Kita lihat pada variabel view. Kita pastikan bahwa pada tabel Measure sudah diubah ke scale semuanya, supaya data dapat terbaca nantinya. Kita kembali ke data view, dan langsung saja kita lakukan uji regresi linear berganda. Dengan langkah-langkah, klik Analyze, lalu klik regresi dan pilih linear. Untuk dependen kita masukkan harga saham, sedangkan untuk independen kita masukkan PER dan ROI. Lalu klik statistik untuk memastikan bahwa model fit dan estimate sudah tercentang. Apabila keduanya sudah tercentang, kita lanjutkan dengan klik continue. Lalu pilih OK. Setelah muncul hasil output, kita pastikan bahwa variabel yang kita gunakan sudah masuk semua, yaitu ROI atau Return on Investment, PER atau Price Earning Ratio, dan juga harga saham sebagai variabel dependen. Lalu kita dapat membaca model summary. Model summary ini menggambarkan seberapa besar pengaruh PER dan ROI secara simultan terhadap harga saham. Nilai R-square pada model summary menunjukkan angka 0,772 atau 77,2%. Hal tersebut berarti besarnya pengaruh PER dan ROI terhadap harga saham adalah 77,2%. Lalu, uji signifikansi simultan atau uji F, yaitu uji yang bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham. Untuk melihat apakah ada pengaruh signifikan atau tidak antara PER dan ROI terhadap harga saham, kita dapat melihat pada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, nilai SIG menunjukkan angka 0,000, atau dapat dikatakan bahwa nilai SIG pada tabel ANOVA lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara PER dan ROI terhadap harga saham. Selain dari nilai signifikansi, kita juga dapat membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pada tabel ANOVA, nilai F hitung menunjukkan nilai 25,465. Jika dibandingkan dengan F tabel, dengan metode DF1 sama dengan K dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan DF2 sama dengan N dikurangi K atau 18 dikurangi 3 sama dengan 15,
maka nilai F tabel adalah 3,682. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau 25,465 lebih besar dari 3,682. Maka dapat dikatakan kombinasi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham. Kembali ke SPSS. Selanjutnya, uji signifikansi parsial atau uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel berpengaruh terhadap variabel harga saham. Untuk melihat apakah masing-masing independen berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dapat kita lihat pada tabel koefisien. Pada hasil uji terlihat hasil signifikansi untuk masing-masing variabel. Untuk variabel PER menunjukkan nilai 0,227, yaitu lebih besar dari 0,05 atau 0,227 di atas 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Dapat juga dengan membandingkan nilai T. T hitung menunjukkan angka min 1,259. Sedangkan nilai T tabel ditentukan dari DF sama dengan N-2 atau 18 sama dengan atau 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Maka nilai T tabel menunjukkan angka 1,74588. Di sini 0,05 karena kita menggunakan syarat 0,05. Untuk kesimpulannya, dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel, untuk PER sama dengan min 1,259 lebih kecil dari 1,74588. Maka dapat dikatakan variabel PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Sedangkan kita kembali ke SPSS. Sedangkan untuk variabel ROI atau Return on Investment, nilai signifikan menunjukkan angka 0,000 kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari nilai T hitung hasilnya adalah 5,964, sedangkan nilai T tabel adalah 1,74588. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai ROI sama dengan 5,964 lebih besar dari 1,745. Maka memang ROI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Kembali lagi ke SPSS. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standar koefisien beta. Standar koefisien beta. Untuk variabel PER, menunjukkan angka min 0,214. Sedangkan variabel ROI menunjukkan nilai 1,012 dengan nilai konstanta 4662,491. Berdasarkan hasil tersebut, maka rumus persamaan yang dapat
dibuat adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X1 ditambah B dikali X2, atau harga saham sama dengan 4662,491 sama dengan 0,214 dikali PER ditambah 1,012 atau ROI. Maka jika nilai PER sama dengan 6 dan ROI sama dengan 5, maka harga saham yang didapat adalah apabila nilai PER adalah 6 dan nilai ROI adalah 5, saya ulangi, maka jika nilai PER sama dengan 6 dan nilai ROI sama dengan 5, maka nilai saham yang didapat adalah 466,4666,267. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.